Satu anggota Komisi 3 jadi tersangka KPK, Bambang Pacul bilang, Dewan memutar pernyataan saudara Bambang Pacul. Saya mudah-mudahan saudara Bambang Pacul ini mewakili dirinya sendiri atau setidaknya pengalaman praktis dia di partainya yang mengatakan bahwa kalau mau tindak pidana perampasan aset ini melobi yaitu ketua partai. Saya tidak tahu praktisnya, tetapi mari kita pahami. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang laksanain nih. Lo pikir jangan di sini, Pak. Undang-undang perampasan aset itu lebih mudah untuk mengatasi masalah begini. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamat daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Jadi memang benar nih yang Anda sampaikan. Kelihatannya harusnya orang kan dengan telanjang bisa melihat itu, wah ini bahaya kalau instrumen hukum kemudian dicampur adukan dengan masalah politik atau justru hukum digunakan untuk kepentingan politik begitu ya. Publik mengharapkan untuk membongkar kejahatan dugaan tindak pidana pencucian uang yang di DPO 349 triliun. Persennya ya, luar biasa ini. Ini yang selalu kita khawatirkan pada orang-orang yang berada di puncak-puncak kekuasaan, apalagi di aparatur hukum. Ini kan bisa jadi sekaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada di neraka. Dia akan terpelesetnya kemana? satu anggota Komisi 3 jadi tersangka KPK, Bambang Pacul bilang, kita berduka tapi tak bisa apa-apa. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku prihatin atas ditetapkannya anggota komisinya dari fraksi Nasdem, Ari Eghani, Ben Behat sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bambang Pacul mengaku bahwa ia sudah mendapat laporan perihal penetapan tersangka Ari Eghani tersebut. Tentu sebagai ketua Komisi 3 saya dilaporin, tetapi ketika dilaporin posisinya sudah menjadi tersangka. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti prihatin, ujarnya saat ditemui di gedung DPR Senayan Jakarta Selasa 28 Maret 2023. Ia lantas menjelaskan ketika melihat ada sahabatnya di Komisi 3 DPR yang terjerat kasus hukum, tentu hanya bisa mengungkapkan keprihatinan. Politikus PDIP ini mengaku berduka atas apa yang menimpa Ari Eghani. Kita berduka untuk itu, tapi kita juga tidak bisa apa-apa karena pasal 1 UUD 1945 yang isinya negara kita ini negara hukum, mari kita lihat proses hukumnya, kata Bambang Pacul. Sebelumnya Bupati Papuas Kalimantan Tengah atau Kalteng, Ben Brahim S. Bahat bersama istrinya Ari Eghani Ben Bahat yang menjadi anggota Komisi 3 DPR RI ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih Selasa 28 Maret 2023 untuk menjalani pemeriksaan. Update perkara Kapuas, Kalteng, kedua pihak yang telah ditetapkan tersangka saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Selasa 28 Maret 2023. Seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut, padahal diketahui hal tersebut bukanlah utang, kata Ali Fikri Selasa. Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu kepala daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI, ujarnya lagi. Satu anggota Komisi 3 jadi tersangka KPK, Bambang Pacul bilang, kita berduka tapi tak bisa apa-apa. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku prihatin atas ditetapkannya anggota komisinya dari fraksi Nasdem, Ari Eghani, Ben Behat sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bambang Pacul mengaku bahwa ia sudah mendapat laporan perihal penetapan tersangka Ari Eghani tersebut. Tentu sebagai ketua Komisi 3 saya dilaporin, tetapi ketika dilaporin posisinya sudah menjadi tersangka. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti prihatin,
Ujarnya saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Ia lantas menjelaskan ketika melihat ada sahabatnya di Komisi 3 DPR yang terjerat kasus hukum, tentu hanya bisa mengungkapkan keprihatinan. Politikus PDIP ini mengaku berduka atas apa yang menimpa Ari Eghani. Kita berduka untuk itu, tapi kita juga tidak bisa apa-apa karena pasal 1 UUD 1945 yang isinya negara kita ini negara hukum, mari kita lihat proses hukumnya, kata Bambang Pacul. Sebelumnya Bupati Papua Kalimantan Tengah atau Kalteng, Ben Brahim S. Bahat bersama istrinya, Ari Eghani Ben Bahat yang menjadi anggota Komisi 3 DPR RI, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih Selasa 28 Maret 2023 untuk menjalani pemeriksaan. Update perkara Kapuas, Kalteng, kedua pihak yang telah ditetapkan tersangka saat ini telah hadir di Gedung Merah Putih KPK. Kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Selasa 28 Maret 2023. Seolah-olah memiliki utang pada penyelenggara negara tersebut padahal diketahui hal tersebut bukanlah utang, kata Ali Fikri Selasa. Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu kepala daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI, ujarnya lagi. Satu anggota Komisi 3 jadi tersangka KPK, Bambang Pacul bilang, kita berduka tapi tak bisa apa-apa. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku prihatin atas ditetapkannya anggota komisinya dari fraksi Nasdem, Ari Eghani, Ben Bahat sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bambang Pacul mengaku bahwa ia sudah mendapat laporan perihal penetapan tersangka Ari Eghani tersebut. Tentu sebagai ketua Komisi 3 saya dilaporin, tetapi ketika dilaporin posisinya sudah menjadi tersangka. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti prihatin, ujarnya saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 28 Maret 2023. Ia lantas menjelaskan ketika melihat ada sahabatnya di Komisi 3 DPR yang terjerat kasus hukum, tentu hanya bisa mengungkapkan keprihatinan. Politikus PDIP ini mengaku berduka atas apa yang menimpa Ari Eghani. Kita berduka untuk itu, tapi kita juga tidak bisa apa-apa karena pasal 1 UUD 1945 yang isinya negara kita ini negara hukum, mari kita lihat proses hukumnya, kata Bambang Pacul. Sebelumnya Bupati Papua Kalimantan Tengah atau Kalteng, Ben Brahim S. Bahat bersama istrinya, Ari Eghani Ben Bahat yang menjadi anggota Komisi 3 DPR RI, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK.